Saya pun baru mendapatkan cerita tanda biru itu ketika saya sudah lulus kuliah. Ibu saya baru bercerita karena setelah saya kuliah, saya ada pertanyaan pada diri saya, kenapa kok saya jadi penari sedangkan ibu dan bapak saya bukan seorang seniman. Sedangkan lengger adalah peleburan maskulin dan feminim yang ada dalam satu tubuh yang menjiwai dan mendamaikan tubuhnya itu dalam perspektif untuk kemaslahatan bersama. Jadi sebenarnya yang saat ini saya lakukan adalah bagaimana marwah lengger ini bisa dikembalikan ke yang sebelumnya. Manjing jroning awak mlebu jroning. Perkenalkan, nama saya Rianto. Saya lahir di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Saya lahir tahun 1981, tanggal 7 September. Jadi bintang saya Virgo. Ya, kalau Virgo biasanya kan orang teliti, kemudian primpen, terus rajin katanya. Tapi ya alhamdulillah mungkin sampai saat ini bintang Virgo itu selalu fokus dan kepemimpinannya mungkin bisa dipegang sama teman-teman mungkin. Nah, saya sebagai penari dan juga koreografer serta peneliti kesenian, khususnya kesenian lengger Banyumasan. Saya berangkat dari kesenian lengger dari daerah Jawa Tengah, yang mana sejak kecil mungkin sebagai titipan dari para leluhur, karena waktu saya umur 2 minggu, ibu saya bilang bahwasanya saya ada tanda biru di kening saya. Tanda biru ini tidak tahu kenapa, terus kemudian ibu saya membawa saya ke tempat pertunjukan lengger. Waktu itu ada lengger Adminah dari daerah Kroya, Banjarwaru. Kemudian saya dibawa masuk ke dalam ruang make up-nya, terus di blessing atau didoakan. Nah dari situ saya dikasih sesuatu seperti mungkin kalau bahasa Jawa dulunya itu mantra ya. Dan kesempatan ini mungkin saya juga merasuk ke dalam tubuh yang mungkin saya memang dari kecil saya tidak tahu. Saya memiliki titipan bakat dari leluhur, yang mana keluarga saya sebenarnya itu bukan seniman, bukan pelaku seni, tetapi cinta dengan kesenian. Dan juga keluarga saya ini keluarga dari buruh tani. Ketika saya tumbuh menjadi anak kecil seperti Prabu ini, saya suka sekali menari. Tapi bedanya dulu itu tidak ada sanggar tari, karena memang di desa itu sanggar tari itu belum ada sama sekali. Jadi saya menyalurkan bakatnya ketika saya diajak untuk pentas acara 17 Agustus peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan saya menjadi penari ini karena mungkin
Panggilan juga serta laku hidup saya yang menjadikan saya menjadi penari dan juga koreografer gitu sampai saat ini. Untuk tanda biru sebenarnya saya tidak tahu karena saya pun baru mendapatkan cerita tanda biru itu ketika saya sudah lulus kuliah. Ibu saya baru bercerita karena setelah saya kuliah saya ada pertanyaan pada diri saya, kenapa kok saya jadi penari sedangkan ibu dan bapak saya bukan seorang seniman. Terus ibu saya menceritakan perjalanan sejarah ketika ibu saya mengandung. Ketika mengandung saya, ibu saya sering melihat atau menonton TV. Di situ ada TV hitam putih di rumah tetangga waktu 81. Tahun 81 itu belum ada TV sama sekali di desa saya. Jadi ibu saya pergi hampir setiap hari nonton TV di rumah tetangga. Di dalam TV itu ada Mas Didi Nitowok yang merupakan seniman cross gender di Indonesia, dan ibu saya merasa, wah, saya kepingin anaknya suatu saat seperti itu gitu. Ketika mengandung saya seperti ini doa-doanya. Jadi pada saat itu lahirlah saya tahun 81, dan di situ tanda biru ada di kening saya. Konon ceritanya kalau tanda biru itu ada, itu mungkin sebuah titipan atau juga mungkin harus dileburkan ke dalam tubuh atau dihilangkan dengan sebuah ritual yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi pada saat itu ibu saya mungkin membawa saya ke pertunjukan lengger, yang mana kepercayaan lengger itu dulu bisa menyembuhkan, kemudian bisa untuk upacara ritual kesuburan, dan juga untuk sebagai penyambung ataupun pemberi pesan seperti itu. Jadi supaya tanda biru ini hilang, konon juga karena mungkin agar supaya rezeki masa depannya tidak dimakan petara kala katanya. Tetapi saya juga itu tidak tahu. Yang jelas bahwa tanda biru itu setelah didoakan ataupun di blessing oleh penari lengger namanya Adminah, itu lambat laun itu mungkin melebur. Nah dari situlah saya menjadikan tubuh ini menjadi berbeda dengan tubuh-tubuh yang lain ataupun tubuh anak yang lain di desa saya gitu. Pengalaman saya sebenarnya ketika saya menjadi lengger itu sebelum mendapatkan indang itu ada tanda, yang mana tanda itu memang sangat jelas sekali di telinga saya, yaitu suara kendang yang ketika saya mau tidur itu suara kendang itu mengalun. Jadi ketika saya memejamkan mata, sudah memejamkan mata itu suara dongtung dongtung tak dongtung tak dongtung dongtung. Terus saya mencari suara itu, membuka mata, kemudian noleh kanan kiri, terus mencari dari mana asal suara itu, tapi tidak ada. Saya pikir itu adalah suara radio atau wayang gitu ya, tetapi sama sekali tidak ada. Kemudian saya mulai memejamkan mata kembali, semakin keras suara itu, dongtung tak dongtung, seperti ada panggilan. Seperti ada panggilan sesuatu yang mungkin saya juga tidak tahu. Nah dari situlah saya mencoba untuk bertanya, mengunjungi penembahan-penembahan yang ada di sekitar tempat saya. Sebenarnya hal ini saya dapat ketika saya pertama kali itu mengunjungi penembahan melati yang ada di desa Wogen. Nah dari situ saya sepulang dari situ saya mendapatkan tanda itu, karena saya tahun 2006 sebenarnya saya lagi mencari adanya lengger lanang, generasi lengger lanang. Tahun 2006 saya mencoba untuk tanya kepada budayawan Banyumas namanya Yusmanto untuk mempertunjukkan kepada
teman-teman saya yang ada di Jepang waktu itu, mereka ingin melihat pertunjukan Lengger tetapi yang laki-laki. Nah, pada saat itu saya juga tidak tahu apakah masih ada Lengger laki-laki gitu kan. Karena sudah zaman sekarang kan sudah mungkin bagi saya juga sudah tidak ada, pikir saya. Tetapi ternyata ketika saya bertanya kepada Mas Yusmanto, dia menemukan Bogdariah atau yang dulu dinamakan Sadam. Nah, tahun 2007 saya mengajak teman-teman dari Jepang untuk melihat pertunjukan Lengger Lanang, yaitu Bogdariah, yang pertama kali dimunculkan setelah sekian tahun beliau itu vakum, tidak menari, hanya menjadi mantan perias pengantin. Tetapi setelah dimunculkan kembali, Bogdariah mengingatkan memori-memori pada saat beliau itu menjadi seorang Lengger Lanang. Nah, saya munculkan Bogdariah ketika teman-teman Jepang datang, kemudian saya mengajak Bogdariah itu ke SMK Sendang Mas Banyumas atau SMK Negeri 3 Banyumas untuk dikenalkan kepada generasi yang lain. Nah, dari situlah sudah mulai muncul pembicaraan tentang Lengger Lanang. Kemudian dimunculkan kembali dengan adanya pentas-pentas Bogdariah di beberapa tempat. Kemudian saya mengunjungi beliau untuk selalu minta pengarahan. Kemudian beliau memberikan wejangan banyak sekali selama saya mengenal beliau. Dan pada akhirnya beliau itu mendapatkan gelar Sang Maestro atau Maestro Lengger Lanang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu. Kemudian setelah tahun 2018 beliau meninggal, dan saya masih tetap akan meneruskan jejak beliau sebagai Lengger Lanang dan juga meregenerasi Lengger Lanang yang lain di sebaran Banyumas gitu. Kalau munculnya Lengger pertama kali itu menurut pengetahuan saya atau pendapat saya sih sebenarnya ketika masyarakat Banyumas itu ada, lahir di Banyumas itu sudah muncul kebiasaan, tradisi, dan juga adanya manusia di Banyumas ini, ya tumbuhlah Lengger ini. Dan Lengger ini sebenarnya sudah sangat panjang sekali sejarahnya sehingga sekarang ini. Dulunya dilakukan oleh laki-laki, dan lahir di Banyumas ini, di tanah Banyumas ini, yang mana dulu masyarakat Banyumas itu menurut saya, apa yang saya tahu gitu ya, itu kehidupannya berpindah-pindah, nomaden. Jadi ketika untuk mencari sandang pangannya itu mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, tradisi ini sebenarnya ada dalam kesenian Lengger juga, yaitu barang gitu. Jadi untuk mencari sandang pangan seperti itu. Dan juga perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain ini, yang nomaden ini, untuk mencari misalnya menanam padi, terus menanam palawija dan lain sebagainya, itu berpindah-pindah karena pada saat itu lokasi tanah kita itu sangat luas sekali. Dan itu mungkin perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu setiap manusianya itu ada yang singgah tetap di situ, kemudian pindah ke daerah lain gitu ya. Muncullah di Purbalingga, kemudian muncullah di Banjarnegara, di Cilacap, di Wonosobo, seperti itu perjalanannya. Jadi sebenarnya menurut saya ini lahirnya masyarakat Banyumas ya lahirnya Lengger ini. Dan ini yang perlu disadari bagi teman-teman juga, agar supaya kita tetap
ingat dari mana asal kita, yaitu dari Lengger. Lengger itu setiap gerakannya mencerminkan kehidupan, filosofinya dari alam. Mereka belajar tentang bagaimana panen padi itu pada bulan apa, kemudian bagaimana mengetahui arah angin, karena dulu itu tidak ada sebuah pengetahuan yang tertulis, jadi mereka pengetahuannya lewat alam. Jadi guru mereka adalah alam, jadi bisa belajar antara lor kidul wetan kulon kiblat papat limo pancer awake dadi siji nang center, seperti itu. Kemudian jadi mereka arahnya ke sana timur, arahnya ke sana barat, seperti itu. Nah, ketika nandur juga ada petungan, nandur pari ataupun menanam padi itu ada petungan hitungannya. Terus kapan panennya, kapan harus menyianginya, seperti itu. Terus kita juga mencoba menggunakan alat-alat yang mungkin bisa membantu pertanian itu dengan bambu. Dulu juga bambu kan banyak sekali di Banyumas. Di pinggir sungai Serayu itu ada banyak sekali bambu dengan berbagai macam bambu. Kalau asal muasal dari musiknya juga itu berangkat dari alam, yaitu dari bambu itu sendiri. Yang mana di Banyumas sendiri memiliki lebih dari 1000 jenis bambu. Dan masyarakat Banyumas itu memanfaatkan bambu tali, bambu petung, bambu yang bisa untuk membuat calung, terus bambu tali untuk kerajinan, gitu, seperti itu. Sejarah bambu juga sangat panjang, berjalan hampir bersamaan dengan sejarah Lengger. Dan di Banyumas inilah yang memang pusat dari kebudayaan masyarakat Banyumas, dan masyarakat Banyumas ini adalah pewaris tunggal dari leluhur Banyumas sendiri. Kalau untuk gerakan sih sebenarnya di dalam Lengger ini tidak ada pakem yang pasti. Setiap penari ataupun setiap Lengger itu memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya dia luasnya di pinggul, terus dia luasnya di kepala, terus ada yang luasnya hanya di tangan, terus ada yang spesifik di langkah kaki, seperti itu.